Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania dari kelas PAI 2D Institut Agama Islam Cipasung Fakultas Tarbiyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pembelajaran tentang Rasul-Rasul itu kekasih Allah untuk kelas 11 SMA maupun kelas 11 MA. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu UAS dari mata kuliah ICT. Silahkan disimak videonya. Tentang pembicara saya sendiri dan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Rasul-Rasul kekasih Allah itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, iman kepada Rasul. Yang kedua, tugas-tugas Rasul. Yang ketiga, menelaah iman kepada Rasul. Dan yang keempat, yaitu terbiasa meneladani sifat dan perilaku Rasul. Yang pertama, sekarang kita akan membahas pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Perintah beriman kepada Rasul ini terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl faman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan keharusan kita untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasul-rasulnya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi, sedangkan jumlah para rasul yaitu 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul yaitu 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihi salam, dan yang keempat Isa alaihi salam, dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan nabi dan rasul. Yang pertama, nabi. Nabi yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan para rasul yang berarti itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup untuk manusia. Bagian kedua yaitu sifat-sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Seperti sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada pada diri Rasul. Tidak bisa disebut seseorang Rasul
jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama yaitu as-shidiq, yang kedua al-amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat al-fatonah. A. As-shidiq. As-shidiq yaitu Rasul selalu benar, sebagaimana peristiwa yang diabadikan pada Quran Surat Maryam ayat 41. Kalian bisa melihatnya sendiri di dalam Al-Quran. Yang kedua al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya, dan itu juga ada pada Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 106 dan 107. Yang ketiga yaitu ada tabligh. Tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, tidak ada satupun ayat yang disembunyikannya. Sifat tabligh ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Yang keempat yaitu ada fatonah. Fatonah yaitu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi Rasul itu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib. Yang pertama yaitu ada al-kizib, yang kedua al-khiyanat, yang ketiga yaitu ada al-kitman, yang keempat yaitu al-biladah. Satu yaitu al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil para Rasul itu bohong ataupun dosa. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong ataupun dosa, sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 2-4. Yang kedua yaitu al-khiyanah. Al-khiyanah yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkannya pasti dilaksanakannya. Dan itu juga diabadikan dalam Al-Quran Surat An-An'am ayat 106. Yang ketiga yaitu ada al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia itu sampaikan kepada umatnya. Dan itu juga diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 50. Yang keempat yaitu ada al-biladah. Al-biladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis ataupun ummi, tetapi ia itu pandai dan sangatlah cerdas, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Selanjutnya yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan ataupun yang disebut al-aradul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tushrabun. Yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Selain itu, Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu ada dua sifat. Yang pertama, ismatur Rasul, yaitu adalah orang maksum yang terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan penyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua yaitu iltizamur Rasul, yang artinya orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tugas-tugas Rasul itu
adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. Yang ketiga yaitu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Yang keempat yaitu menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan yang terakhir yaitu sebagai hujah bagi manusia. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa hanya alasan. Di samping karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil sebagai seorang muslim untuk beriman kepada para rasul. Di antaranya yaitu yang pertama, semakin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajaran firman-Nya. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Penjelasan selanjutnya, hikmah beriman kepada para rasul. Perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada para rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah ataupun ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua yaitu melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 36. Yang ketiga yaitu giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang kelima yaitu melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi, seperti usaha itu memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, ataupun memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani rohani, atau juga meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Alhamdulillah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri, dengan jumlah dari riwayat hadis riwayat Ahmad yaitu 124.000 nabi. Jumlah rasul berdasarkan hadis riwayat Ahmad ada 315 rasul. Yang ketiga, sifat-sifat yang dimiliki para rasul adalah sifat wajib. Yang pertama al-siddiq, yang kedua al-amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Sifat mustahil, al-kizib, al-khianah, al-kitman, dan al-biladah. Yang keempat, tugas para rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah dan batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya, dan memperbaiki jiwa manusia. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan juga mendengarkan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.